adalah perjalanan kita ke Kedawung, yaitu makam Mbah Abu Zarin. Daerahnya cukup jauh dari kota Pasuruan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber dan para penonton channel Sambal Nyawa, pada kali ini kita berada di kota Pasuruan, tepatnya di daerah Grati atau di Kampung Kedawung Kulon. Kita sekarang ini berada di sebuah makam yang cukup misterius, karena makam ini rupa-rupanya punya pengaruh besar terhadap seorang ulama kenamaan, seorang wali kenamaan yang kita tahu, Syekhona Khalil Al-Bangkalani. Ya, siapa yang tidak tahu Syekh Khalil Al-Bangkalani? Beliau adalah waliullah besar, berasal dari Pulau Madura yang kekeramatannya luar biasa, dan beliau termasuk seseorang yang punya andil atau bahkan yang memberi isyarat untuk mendirikan Nahdlatul Ulama. Muslimin wal muslimat, zairin zairat yang dimuliakan oleh Allah. Ya, beliaulah adalah yang dimakamkan di sini adalah Mbah atau Syekh Abu Zarin. Siapakah beliau? Beliau merupakan salah satu guru dari Kiai Khalil Al-Bangkalani. Tapi yang menarik, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, ada berbagai banyak versi yang diceritakan, tetapi yang paling menarik adalah sebagaimana yang tertulis di atas makam ini, bahwa disinilah Kiai Khalil mendapatkan ilmu laduni. Jadi bisa dibilang Kiai Khalil berguru kepada Mbah Abu Zarin yang makamnya ada di sini adalah secara rohaniyah atau guru barzakhi daripada Syekhona Khalil Al-Bangkalani. Karena memang ceritanya Syekhona Khalil waktu ke sini yang pertama kali Syekhona Khalil Al-Bangkalani itu waktu ke sini saat beliau itu masih kecil, masih belajar di Pondok Sidogiri. Dan memang Mbah Abu Zarin atau Syekh Abu Zarin ini adalah salah satu pengasuh daripada Pondok Sidogiri, yang mungkin pondok yang tertua di Jawa Timur di sini. Nah, Kiai Khalil pernah waktu zaman kecil diajak oleh ayah beliau, yaitu Kiai Abdul Latif, yang konon katanya adalah sahabat baik daripada Kiai Abu Dzar ini, untuk ke sini untuk ngalap berkah. Singkat cerita, saat masih kecil itu Kiai Khalil didoakan oleh Kiai Abu Dzar ini, dipegang dadanya, didoakan, dan dipesani oleh Kiai Abu Dzar agar nanti kalau sudah besar
kembali ke sini Syekhona Khalil Bangkalani dengan cerita yang cukup panjang, ada berbagai versi, sampai akhirnya mendapat isyarat daripada Kiai Nawawi Al-Bantani bahwa engkau berguru sama saya, tapi di daerah dekat tempatmu sana ada seorang wali, seorang alim yang warok yang luar biasa, yaitu Syekh Abu Dharin. Dan dikasyaf oleh Kiai Nawawi Al-Bantani atau Syekh Nawawi Al-Bantani yang saat itu ceritanya panjang. Kiai Khalil itu waktu dengar tentang Kiai Nawawi itu, Kiai Khalil itu sudah senang sama Kiai Nawawi, ingin ziarah kepada Kiai Nawawi, sampai ke Banten, sampai bahkan nyusul ke Mekah, tidak ketemu Kiai Nawawi. Kiai Nawawinya nguji Kiai Khalil, balik ke Banten, ya, sampai akhirnya ketemu. Setelah bolak-balik dilakoni sama Kiai Khalil, pengen ketemu Kiai Nawawi. Ke Banten yang pertama tidak ketemu, Kiai Nawawi balik ke Mekah, disusul ke Mekah, saking semangatnya pengen menuntut ilmu, Kiai Nawawi balik lagi ke Banten. Akhirnya sampai ketemu di Banten sama Kiai Nawawi, dikasih isyarat bahwa di situ di dekat tempatmu sana, maksudnya di Jawa Timur, ada seorang wali, ya, yang luar biasa, dan kamu dulu masih kecil pernah didoakan, dan kamu kalau sudah besar suruh balik lagi ke sana. Kiai Khalil baru ingat, Syekhona Khalil baru ingat bahwa betul dulu masih kecil pernah didoakan, tapi karena mungkin masih kecil jadi tidak ingat. Akhirnya Kiai Khalil atas perintah Kiai Nawawi kembali ke tempat ini, dan subhanallah Kiai Nawawi itu tidak membilangi kalau Mbah Abu Dharin itu sudah meninggal 3 tahun. Jadi pokoknya suruh berangkat aja ke sana. Kiai Khalil juga tidak tahu kalau beliau sudah meninggal. Memang sengaja tidak dibilangi sama Kiai Nawawi. Maka ketika sampai ke tempat ini, subhanallah, beliau Kiai Khalil itu datang ke sini, melihat tempat ini, suasana tempat ini seperti bukan makam, jadi seperti ya tempat zawiyah begitulah, tempat mengajar begitulah. Akhirnya beliau belajar dengan Kiai Abu Dharin, dan singkat cerita mendapatkan ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga tadi kita ngobrol-ngobrol sama Gus Mas Duki yang menjaga daripada makam sini turun temurun, bahwa Kiai Khalil dulu juga di sini seperti diceritakan itu, beliau beriktikaf di sini. Jadi dalam bahasa thariqah berguru dengan orang yang sudah meninggal. Di Syekh Barzakhinya Kiai Khalil Al-Bangkalani itu adalah Mbah Abu Dharin ini. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah salah satu makam aulia atau bisa dibilang makam keramat yang insya Allah kalau kita bertawasul di sini, membaca Al-Quran, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan diberikan ilmu laduni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sekitar sini juga ada beberapa makam dari ayah dari juru kunci Gus Mas Duki di sini, ada ibu beliau dan ada saudara-saudara beliau yang mereka semua ini pernah berkhidmat untuk menjaga makam ini. Kita doakan insya Allah diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda ke daerah ke Daung Kulon, ya, di daerah Gerati atau arah Probolinggo, itu di Google Maps juga sudah ada untuk bisa ziarah ke tempat ini, ya, untuk bertabaruk ke tempat ini. Biasanya kalau tempat-tempat makam-makam yang punya cerita khususiyah seperti ini, biasanya dibuat tabaruk, biasanya untuk ngaji kitab atau mutolaah kitab di sini itu biasanya lebih cepat, karena punya kisah di situ. Maka ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, ya di sini juga, ya kita lihat di sini ada kisahnya. Ini kisah yang ditulis di atas ini dari Bangkalan, dari tempat Kiai Khalil ke sini, masang ini kisah dalam tulisan bahasa Arab. Ini yang asli dari Bangkalan, lalu diterjemahkan oleh Gus Mas Duki di situ dengan bahasa Indonesianya, bisa dilihat nanti. Ya, ini cukup menarik ikhwan yang dimuliakan oleh Allah untuk kita datangi, untuk kita ziarahi, dan insya Allah kita mendapatkan keberkahannya para waliullah. Mudah-mudahan
apa yang kita ulas, apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan menambah khazanah daripada makam-makam wali Allah yang kita ziarahi, sehingga kita bisa meneladani akhlak mereka, kita bisa menelaah perjuangan mereka, karena kita tahu ada maut atau kubur adalah guru buat kita, guru yang paling alim, guru yang paling hebat untuk kita semua, mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa share dan subscribe, manfaatnya banyak insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.